Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pasangan beremosi tinggi. Saya percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, perbincangan kita ini akan merupakan suatu seri yang beberapa kali kita akan bahas. Dan untuk kali yang pertama ini kita akan bicara tentang pasangan beremosi tinggi. Jadi ini tentu dalam kaitannya hubungan suami istri, Bapak ya. Tetapi apa sebenarnya yang mendasari Pak Paul memikirkan untuk kita membahas tema ini, Bapak? Jadi tema besarnya yang akan kita bahas adalah berawal dari satu, Pak Gunawan. Begini, pada umumnya kita beranggapan bahwa masalah pernikahan pastilah disebabkan oleh kedua belah pihak, suami atau istri ya. Nah, biasanya kita berpikir tentulah masing-masing mempunyai kelemahan dan itulah yang menjadi sumber masalah. Kendati benar, memang ada masalah pernikahan yang disebabkan oleh dua-duanya ya, suami dan istri. Tapi pada kenyataannya, lebih banyak masalah pernikahan ditimbulkan oleh satu pihak saja, baik suami atau istri. Memang pada akhirnya, pihak yang satunya mungkin saja memberi reaksi yang tidak kalah parahnya, namun tetap pada awalnya kebanyakan masalah berawal dari satu pihak, bukan dua belah pihak. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan melihat penyebab yang pertama, yaitu yang menjadi awal dari masalah dalam pernikahan, yakni kita akan membahas pasangan yang beremosi tinggi. Ya, Pak Paul, memang sebelum kita lebih jauh bicara tentang pasangan beremosi tinggi, memang pertengkaran itu harus ada yang memicu ya, harus ada yang memulai, dan ini tentu saja satu gitu ya Pak Paul. Tetapi seandainya walaupun dia memicu persoalan itu, kalau tidak ditanggapi oleh pasangannya, karena itu tidak akan menjadi suatu pertengkaran. Dan sebaliknya ketika berkembang menjadi suatu pertengkaran, itu kan dua-duanya punya masalah sebenarnya Pak Paul. Nah, memang benar kalau misalnya yang satunya tidak memberikan tanggapan, maka seenggak-enggaknya pertengkaran itu bisa dihindarkan. Ya, bisa jadi. Tapi dalam kenyataannya begini Pak Gunawan, daya tahan orang itu terbatas. Jadi misalkan dia mengalah hari ini, minggu depan dia mengalah, belum tentu setahun lagi dia bisa mengalah, karena kalau persoalan yang sama diulang, nah akhirnya dia nggak tahan lagi, dia harus memberikan reaksi. Jadi itu juga sering terjadi. Atau ada orang yang memang ya ngomong kasarnya nggak tahu diri, ya bukannya sadar, nggak dibales, didiamkan, malah menjadi-jadi, tambah berulah, akhirnya tambah menyiksa pasangannya yang memilih diam atau tidak memberi reaksi. Nah, akhirnya yang satunya yang nggak tahan lagi sehingga memberikan reaksi, barulah terjadi pertengkaran. Jadi memang betul kalau satu nggak memberikan reaksi, kemungkinannya terjadi pertengkaran lebih kecil, itu betul. Tapi kalau masalahnya tidak diselesaikan, maka pada akhirnya sih ya tinggal tunggu waktu, masalah akan muncul. Iya, jadi ketika masalah itu muncul ke permukaan dan orang sudah melihat, nah di sana orang baru melihat bahwa ini disebabkan oleh dua pihak, itulah sebabnya Pak Paul. Betul, ya. Betul. Orang akhirnya berkata ya dua-duanya salah. Makanya ya. Padahalnya awalnya cuma satu. Iya. Bagaimana Pak Paul dengan ini pasangan yang mempunyai emosi yang tinggi? Pertama saya akan jabarkan ya ciri-cirinya. Orang ini adalah orang yang tidak sanggup mengendalikan emosinya, dalam hal ini kemarahannya, sehingga menikah dengannya tidak jauh berbeda dengan hidup bersama bom waktu yang setiap saat dapat meledak. Pada dasarnya masalah terbesar hidup dengan orang beremosi tinggi adalah ada dua ya. Yang pertama, kita tidak tahu kapankah yang akan meledak, dan yang kedua, kita sungguh tertekan menghadapi ledakan emosinya, karena ledakan emosinya itu biasanya kuat. Nah, jadi dua hal inilah yang akhirnya itu mempengaruhi kita jika kita menikah dengan dia yang beremosi tinggi. Ini yang disebut orang-orang yang emosional gitu Pak. Betul, betul sekali. Jadi apa yang terjadi
ditanggapi secara emosional. Tindakan-tindakannya itu lebih banyak tuh dikendalikan oleh emosinya. Nah, kita ya manusia, kita ini kadang-kadang ya terbawa emosi. Ya, saya nggak berkata nggak ada yang ya hewannya, pasti ada yang adalah yang bisa ya dibawa oleh emosi. Tapi poinnya adalah orang ini nih hampir setiap saat dikendalikan oleh emosi. Benar-benar pertimbangan rasionalnya itu tuh nomor ke-10 kali, bukan nomor kedua. Nggak jalan gitu. Emosinya terus yang langsung keluar. Nah, kapan-kapan barulah dia berpikir, barulah dia sadar. Tapi ya sadarnya kapan-kapan, nggak selalu. Dia juga sadar. Sehingga memang kalau kita menikah dengan orang seperti ini, kita akhirnya memang akan tegang, Pak Gunawan. Karena benar-benar tuh kita nggak tahu bom ini kapan meledaknya. Ada waktu-waktu tertentu, nggak ada hujan, dia bisa marah-marah. Hal-hal kecil yang dia lihatnya dia nggak suka, dia bisa ngamuk-ngamuk. Jadi benar-benar tuh kita nggak bisa pastikan apa saja yang membuat dia marah, nggak bisa. Tapi kalau kita hidup bersama-sama dengan orang yang emosional seperti itu, Bapak, lama-lama kan terbiasa kita itu. Kita anggap ya memang biasanya dia marah-marah gitu. Kalau tidak marah malah aneh gitu kan ya. Nah, kalau marah-marahnya biasa-biasa aja, Pak Gunawan, saya kira ya orang akan bisa ya menahannya. Tapi yang saya ini maksudkan adalah orang yang kalau marah itu menyerang, memaki-maki, gitu. Nah, ada yang menjaga mulutnya sehingga makiannya itu tidak terlalu kasar, tapi ada yang nggak menjaga mulutnya sehingga keluar kata-kata yang kasar, yang menusuk hati. Nah, sekuat-kuatnya orang kalau sering-sering dikatai atau dimaki-maki seperti itu, akhirnya ya nggak tahan dia bereaksi. Sebenarnya apa sih Pak? Orang-orang yang punya emosi tinggi ini seperti apa sebenarnya? Jadi orang-orang yang beremosi tinggi ini adalah orang yang tidak konsisten pada dasarnya. Hari ini anak pulang terlambat dari sekolah membuatnya marah, tapi hari lain sama sekali tidak gitu. Atau hari ini istri pergi dengan teman sekolahnya tidak apa-apa, tapi hari lain perbuatan itu membuatnya mengamuk. Belum lagi bila ia sendiri yang tengah menghadapi masalah, baik di tempat pekerjaan atau pertemanan. Nah, dia bisa marah-marah tanpa henti. Karena tidak adanya kekonsistenan ini, maka pasangan dan juga anak-anak harus hidup dalam ketegangan secara terus-menerus. Pasangan atau kita ya harus berjaga-jaga karena tidak tahu kapan bom akan meledak. Singkat kata, hidup bersama pasangan yang beremosi tinggi memberi tekanan yang sangat besar sekali, Pak Gunawan. Karena kita itu tuh nggak terbiasa dengan suara keras. Apalagi suara keras yang ditujukan kepada kita dan memaki kita. Kalau anak kita ada 3 misalnya, berarti di rumah ada 4 objek kemarahannya dia. Kita dan ketiga anak kita. Nah, kalau anak kita hanya 1, berarti ya kita dan anak kita hanya berdua. Tapi kalau misalnya kita punya 3 anak, ada 4 objek kemarahan dia, berarti dia lebih banyak marah. Karena lebih banyak kemungkinannya kita melakukan hal-hal yang bagi dia salah. Tapi seringkali orang-orang yang emosi tinggi gini nih lebih mudah untuk menyadari kesalahannya itu lalu minta maaf, Bapak. Betul. Walaupun besoknya terulang lagi gitu. Betul sekali. Mereka ini kalau sadar ya mereka itu kok begitu ya akhirnya minta maaf, betul. Tapi benar kata Pak Gunawan, besoknya dia lupa lagi. Karena sekali lagi dia dikuasai oleh emosi, bukan oleh pertimbangan rasional. Meskipun dia tahu dia salah, dia nggak mau lagi mengulangnya, besok sesuatu terjadi, dia ngamuk lagi. Apakah emosi tinggi ini bukan merupakan semacam simptom saja di dalam kehidupannya? Sebenarnya ada masalah lain yang di dalam dirinya gitu, Pak Bos? Bisa, Pak Gunawan. Jadi kalau yang seperti itu lebih bisa diselesaikan. Karena kalau kita tahu masalahnya apa, diselesaikan, nah udah tentu marahnya itu akan reda. Tapi ada orang-orang yang memang masalahnya itu tuh terlalu berakar, terlalu udah menjadi darah dan daging dia. Apa misalnya orang-orang yang pada masa kecilnya juga dibesarkan dalam rumah seperti itu. Dia terbiasa melihat misalkan ayahnya ngamuk sana ngamuk sini, dia sebagai anak ketakutan, tapi akhirnya setelah dia dewasa dia mengembangkan perilaku yang sama, ngamuk sana ngamuk sini. Nah, berarti memang akarnya tuh jauh ya, dalam pada masa kecil, sehingga untuk dia lepas dari itu sangatlah susah. Saya sudah melihat kasus seperti ini, Pak Gunawan,
bukan saja pada usia dewasa orang ini tetap ngamuk, bahkan sudah tua pun, sudah benar-benar lanjut usia, tetap ngamuk aja bawaannya. Dikit-dikit kalau nggak suka dianya maunya marah aja. Jadi benar-benar kita bisa melihat kalau sudah menjadi bagian dari kepribadiannya, udah sangat susah untuk berubah. Iya, lalu bagaimana kita sebagai orang-orang yang terus-menerus hidup bersama orang-orang seperti ini, Bapak? Nggak bisa enggak ya, kita akan memberikan reaksi ya. Nah, saya bagi ada 2 jenis reaksi yang biasanya kita ini berikan. Pertama, kita membalas Pak Gunawan. Yang nggak bisa enggak, kita dimarahi, dimaki-maki, akhirnya kita balas. Setiap kali pasangan marah, kita balas marah. Setiap kali ia berbuat salah, kita menyalahkannya. Singkat kata, kita menggunakan prinsip gigi ganti gigi, mata ganti mata. Memang ada 2 kemungkinan yang terjadi bila kita menggunakan prinsip gigi ganti gigi. Pertama, pasangan akhirnya tidak berani si anaknya marah karena dia tahu kita akan membalasnya. Jadi ada efek jeraknya lah. Kedua, pasangan tetap marah semaunya dan kita pun membalas sepuasnya. Habis dia nggak berhenti ya, dia marah, kita marah lagi dah. Bila inilah yang terjadi, dapat dibayangkan bahwa rumah tangga akan jauh dari sepi. Dan biasanya kadar keparahan akan bertambah sehingga tidak jarang pertengkaran bukan saja melibatkan kata tapi juga tangan. Jadi kalau balas-membalas biasanya tuh memburuk. Akhirnya, nah pihak misalnya pasangan kita karena nggak tahan, kita itu juga balas dia, mulai menggunakan kekerasan. Nah, kita mungkin agak diam, takut juga dipukul oleh dia, tapi biasanya kalau kita udah terbiasa begitu, kita akhirnya balas lagi, marah lagi, dan itu kadang-kadang terjadi. Saya melihat pukul-memukul, bukan saja suami memukul istri, istri pun balas memukul suami. Ya, dan mungkin juga menggunakan benda-benda yang ada di sekelilingnya dan seterusnya gitu Pak Bos. Tetapi itu kan juga tergantung dari kepribadian masing-masing. Berani tidak dia melawan itu loh. Karena ada orang yang juga bukan mengalah, tetapi ya memang kalah. Tidak mampu dia mengatasi hal itu, jadi tidak berani untuk membalasnya. Bagaimana itu Bapak? Nah, umumnya Pak Gunawan, kalau dia itu anak-anaknya masih kecil, kebanyakan memang dia akan coba tahan. Karena pada masa anak kecil dia berasa ya dia harus lindungi anak-anak, dia nggak melawan. Tapi umumnya anak-anak kalau udah mulai besar, dia lawan, dia balas. Kenapa? Nomor 1, dia tahu anak-anaknya udah oke, sekarang udah besar. Nomor 2, ada sedikit juga ya pengharapan bahwa anak-anak karena lihat ya dan tahu siapa yang salah dalam hal ini, dia tahu anak-anaknya akan bela dia. Nah, memang itu yang sering terjadi. Akhirnya anak-anak udah misalnya remaja, waktu si papa marah, ngamuk kepada si mama, si anak balas, ikut marah, ngancam papanya. Dan memang Pak Gunawan juga mungkin tahu ada kasus-kasus di mana akhirnya si bapak dan si anak berkelahi. Itu yang terjadi. Jadi konsep gigi ganti gigi, mata ganti mata tadi sebenarnya sulit untuk diterapkan dalam kondisi seperti ini Bapak. Kehancuran itu yang diharapkan, bukan persatuan kembali lalu. Betul, pada akhirnya itu yang terjadi Pak Gunawan. Jadi jarang sekali saya lihat membalas itu tuh menghasilkan perubahan. Jarang akan penyelesaian, malah menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi biasanya gitu Bapak. Betul. Nah, yang saya lihat yang lebih ada hasilnya adalah bukannya si istri misalnya yang membalas sehingga si suami itu jadinya nggak berani. Enggak, yang saya lihat waktu si anak membalas berkelahi dengan si bapak, itu biasanya menghentikan perbuatan si bapak. Itu lebih sering saya lihat begitu. Jadi begitu si anak mulai besar dan mulai berani, si ayah itu mulai misalnya lagi pas memukul si ibu, si anak lihat, si anak balas pukul atau lindungi si ibu, itu lebih efektif menghentikan perilaku si bapak. Tapi kalau si istri yang balas, kebanyakan tambah parah karena si suami itu akan tambah memukuli si istri. Makanya dalam hal ini kan si anak itu merasa mampu mengatasi ayahnya. Pertama ya tenaganya lebih kuat, ya kan? Dan dia melihat ini di pihak yang benar, maka dia melakukan itu. Sedang si ayah dalam kondisi yang badannya tidak sekuat dulu lagi, dan dia juga menyadari kesalahannya, maka dia ya otomatis mengalah gitu, kalah sudah Pak pasti. Betul. Ya, tapi tadi Pak Gunawan udah bilang, udah kadung dirinya tuh menghancurkan keluarga itu. Kalaupun pada akhirnya si ayah yang memukuli atau yang kasar itu, yang marah-marah itu berhenti berbuat itu,
tapi kerusakan udah kadung terjadi. Iya. Jadi ini relasinya bisa berubah, Bapak ya? Betul, jadi kalau misalnya terus-menerus balas membalas, rumah tangga akan menjadi seperti medan pertempuran ya. Akhirnya bukan saja relasi berubah, kita pun berubah. Kita akhirnya menjadi seperti diri dia, Pak Gunawan. Kita sama-sama suka ngamuk, suka marah, kita pun bisa meledak, dan mata kita menjadi seperti matanya, yaitu selalu mencari kesalahan. Ini yang saya lihat, Pak Gunawan, di mana ada satu orang beremosi tinggi, marah, nyalahin sana sini. Akhirnya pasangannya benar-benar, Pak Gunawan, menjadi seperti dia. Memang balas marah lagi. Dan ini yang saya kaget, benar-benar akhirnya melihat hidup seperti si pasangannya itu. Cepat sekali mencari kesalahan. Walaupun awalnya dia nggak begitu tuh. Tapi akhirnya dia juga menjadi seperti itu. Nah, bukan saja dia nyari kesalahan si suaminya misalnya, dia juga nyari kesalahan anak-anaknya. Jadi memang yang kasihan adalah akhirnya si anak. Anak-anak itu menjadi sorotan dan objek disalahkan oleh kedua belah pihak. Iya. Jadi selain bereaksi untuk ganti gigi tadi, Pak Boy, apakah ada reaksi yang lain, Pak? Yang berikut adalah kita membiarkan. Ya, kita tidak mau membalas karena kita tahu masalah bisa memburuk. Akhirnya yaudah kita memilih untuk membiarkan, yang artinya adalah kita menanggung beban hidup dan berupaya menyesuaikan hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita berusaha untuk tidak membuatnya marah, dan bila ia marah yaudah kita buru-buru minta maaf. Kita pun memastikan agar anak-anak berperilaku sesempurna mungkin bila pasangan di rumah, supaya dia tidak marah. Singkat kata, kita berusaha menciptakan lingkungan hidup yang sesempurna mungkin agar pasangan tidak mempunyai alasan untuk marah. Nah, jika ini respons yang kita pilih, Pak Gunawan, tidak bisa tidak, kita akan tertekan dan letih. Nggak bisa nggak. Mula-mula mungkin oke, tapi lama-kelamaan kita akan tertekan dan letih. Besar kemungkinan kita akan menderita depresi yang membuat kita lumpuh. Kita tidak lagi dapat menjalankan kewajiban kita dengan baik. Ya, saya berbicara dengan seseorang yang dalam kondisi seperti ini, Pak Gunawan, belum lama ini. Dia cerita, ya dia harus menekan terus apapun yang suaminya lakukan, dia harus simpan, tekan. Nah, akhirnya dia sekarang depresi, ketakutan, murung sekali, mulai berpikir hidup ini udah nggak ada lagi gunanya. Benar-benar akhirnya ya dia jatuh ke lembah depresi, nggak tahan lagi. Nah, kenapa ya? Sebab kita ini manusia ya, kita nggak bisa selalu kuat. Akhirnya kalau kita dalam ketertekanan seperti itu untuk waktu yang berkepanjangan, ya itu akan menggerogoti kesehatan jiwa kita sendiri. Ya, dan itu tidak menyelesaikan masalah, saya rasa, Pak Boy. Dengan membiarkan itu seolah-olah memang kita membenarkan apa yang dia lakukan itu. Ya, walaupun maksudnya nggak begitu ya, kita bisa berkata kita ngerti bahwa mereka membiarkan karena ya udah dah, mungkin pikir ini cara yang paling baik untuk menyelamatkan pernikahan. Kalau dilawat tambah memburuk, yaudah diam aja. Tapi akhirnya itu akan ya merugikan diri sendiri, menghancurkan hidupnya, sebab dia akan kehilangan hidupnya sendiri. Semua pokoknya ya untuk pasangannya, keinginan pasangannya, kebutuhan pribadinya juga dia harus abaikan. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi, Pak Gunawan. Akhirnya kita tuh mencari kompensasi dah. Karena kita nggak tahan begini terus, kita cari kompensasi. Kompensasi yang negatif adalah kita menumpahkan kekesalan kepada anak yang membuatnya tertekan. Bukan saja tertekan karena harus selalu hidup sesuai dengan tuntutan kita, anak pun tertekan karena mesti mendengarkan keluh kesah kita. Jadi kita sering cerita-cerita sama dia pun akhirnya juga tertekan. Atau kompensasi negatif yang lain adalah akhirnya kita dekat sama orang lain. Kita ya ini jatuh cinta sama orang lain. Nah, ini pernikahan kita berantakan. Nah, Bapak, kadang-kadang kalau tadi kan ada kaitannya dengan anak itu. Anak itu tidak bisa menerima bahwa ibunya itu mengalah, katakan. Kalau ini di pihak ibunya yang ibunya mengalah, itu dia tidak bisa menerima. Lalu dia support ibunya supaya berani melawan ayahnya. Ini bagaimana tanggapan ibu? Jadi di pihak ibu dia ingin dibiarkan, tetapi anak-anaknya mendesak dia untuk lawan aja gitu. Tapi saya yang bantu. Ini poinnya bagus, Pak Gunawan, sebab akhirnya ya si anak itu tuh juga kehilangan respek pada ibunya.
Meskipun dia sebetulnya sayang sama ibunya, kasihan kepada ibunya karena dijak-injak, tapi pada akhirnya dia itu tuh marah sama ibunya. Kenapa kok kamu kok diam saja, kok membiarkan papa begitu sama kamu? Nah akhirnya dia marah, dan ini yang lebih parah, dia pun kehilangan respect. Jadi sudah ada kasus di mana akhirnya si anak ini nih, karena pada saat itu tuh nggak berani sama si papa melawan atau apa, yang dia lawan, yang dia maki-maki adalah si mama. Begitu. Jadi yang lebih lemah itu kan? Masih yang lebih lemah. Nah si bapak karena juga memakinya lebih hebat, melihat anaknya sekarang memaki istrinya atau mamanya si anak, si bapak diam aja. Jadi berarti yang tambah menjadi korban adalah si ibu itu. Jadi jarang bahwa ibu itu justru mau mendengarkan dukungan dari anaknya gitu Pak? Jarang? Jarang Pak Gunawan ya, karena biasanya tuh meskipun mula-mula anak berkata, "Ma, pokoknya kami dukung mama, tapi lama-lama kalau mamanya nggak berbuat apa-apa, anak-anak itu akhirnya frustrasi, akhirnya berkata udah bodo amat, dan ya marah kepada mamanya, nggak lagi hormat kepada mamanya. Atau yang tadi Pak Pol katakan, anak ini sendiri yang melawan ayahnya gitu Pak Pol. Itu pun terjadi, betul. Iya. Jadi bagaimana Pak Pol untuk mengatasi masalah ini, apa yang harus dipikirkan atau dilakukan oleh ibu itu? Tidak mudah memang menghadapi pasangan yang beremosi tinggi ya. Nah, jalan keluar yang ideal adalah sudah tentu dia menyadari perbuatannya dan bertobat. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana jika dia tidak bertobat? Apakah yang mesti kita perbuat? Nah, yang mesti kita perbuat adalah menggabungkan kedua reaksi di atas. Pada awalnya, jadi kita memberikan reaksi yang kedua, yaitu membiarkan dan berusaha menyesuaikan dengan kehendak pasangan kita sampai kita tidak sanggup lagi. Jadi awalnya udahlah, selama kita masih bisa tanggung, kita biarkan sampai kita tidak sanggup lagi. Waktu kita itu udah nggak sanggup lagi, nah baru kita memberi reaksi yang pertama, yaitu kita memberi reaksi emosional kepada pasangan kita. Namun bukan dengan cara membalas, melainkan dengan mengatakan kepadanya bahwa kita sudah terlalu letih dan tidak lagi sanggup hidup seperti ini. Jadi kita nggak memarahinya, kita nggak menyalahkannya, kita nggak ngamuk-ngamuk seperti dia, enggak. Tapi kita memberi reaksi, dan reaksi kita adalah berkata, saya udah gak sanggup lagi, saya udah terlalu capek hidup seperti ini. Nah, jadi dengan cara itulah seenggak-enggaknya tuh si pasangan akan melihat apa maksudnya nih ya, dia berkata begini, apa maksudnya dia berkata begini. Jadi dengan kata lain, memang kita mulai memberikan sepertinya isyarat-isyarat bahwa kalau ini berlanjut, sesuatu akan terjadi. Nah, dia mungkin akan bertanya-tanya, apa maksudmu? Nah, kita nggak bilang, kita diam aja. Nah, tapi dengan cara itu, mudah-mudahan ya, pasangan kita akan lebih sadar gitu, sehingga nggak sembarangan lagi mengeluarkan emosinya kepada kita. Tapi kalau tanpa teguran yang jelas, orang-orang yang seperti ini kan sulit sekali untuk sadar dan bertobat yang tadi Pak Paul katakan. Masalahnya teguran sejelas apa dan sekeras apapun, biasanya nggak membuat dia itu sadar, Pak Gunawan. Benar-benar enggak, dia tambah ngamuk. Sama orang yang beremosi tinggi pada umumnya senang dengan suasana emosi tinggi. Makin dia ngamuk, orang makin ngamuk, berarti dia makin bisa ngamuk. Sebab memang dia mendapatkan kepuasan dengan dia mengamuk itu, dengan dia marah-marah. Jadi akhirnya memang kita nggak bisa menang melawan dia, kecuali kita sama seperti dia. Makanya tadi saya bilang, dalam kasus yang orang membalas, nggak bisa nggak pasangan yang tadinya diam aja tuh, waktu dia mulai membalas, dia akan menjadi seperti pasangannya. Dia akan sama-sama suka marah, akan sama-sama suka nyalahin. Sebab dengan dia menjadi seperti itu, barulah dia bisa menyelamatkan jiwanya lah gitu. Dan itu ancaman sekeras apapun, rasanya nggak bisa merubah orang itu gitu Pak. Walaupun kita katakan sesuatu akan terjadi kalau kamu terus gini, jadi dia nggak akan peduli itu gitu Pak. Nah, memang akhirnya kalau memang sampai titik itu terus berlanjut dan dia nggak peduli juga, kita memang harus mengambil keputusan. Apakah kita akan tinggal terus dalam rumah ini dengan dia, atau ya kita harus keluar. Kadang-kadang memang lebih baik keluar, demi bukan saja keselamatan kita, tapi juga masa depan anak-anak kita.
Karena saya sudah melihat terlalu sering Pak Gunawan, anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga seperti ini menjadi seperti orang itu, menjadi seperti misalnya si ayah yang mengamuk-amuk. Nanti setelah dia besar, dia menikah, dia akan melestarikan itu. Jadi akhirnya masalah itu tuh berkembang makin besar, melibatkan lebih banyak orang dan mengorbankan lebih banyak orang. Nah, ini biasanya kasusnya lebih banyak yang emosional ini yang ayah atau yang ibu, Pak? Memang ibu itu lebih peka ya, lebih bisa beremosi. Tapi pada umumnya, sewaktu lagi mengamuk, tidak terlalu menghancurkan seperti ayah. Ayah itu tuh waktu mengamuk memang jauh lebih mempunyai potensi untuk menghancurkan orang. Karena kata-katanya bisa lebih kasar, dan tidak jarang memang dia menggunakan kekerasan. Iya. Dalam hal ini apakah ada firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Saya akan membaca dari Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Dia akan menyelamatkan engkau. Ya, jadi seperti tadi saya sudah singgung, jangan balas ya. Jangan, kita hanya katakan aja bahwa saya sudah capek, saya nggak bisa hidup seperti ini lagi. Nah, dengan cara itu, ya kita berdoa dan berharap pasangan kita akhirnya akan bisa sadar. Tapi ya jangan kita membalas. Iya. Dan itu berarti perceraian itu yang terjadi di dalam keluarga itu, Pak Boleh? Kadang-kadang itu yang harus terjadi ya. Demi untuk keselamatan jiwa dan kesejahteraan jiwa yang lain-lainnya dalam rumah tangga itu. Ya, karena kalau dia tidak melaksanakan apa yang dia katakan, bahwa sesuatu itu akan terjadi, lalu kita tetap di situ aja, kan malah dilecehkan oleh si suami itu tadi gitu, Pak. Iya, bisa, betul. Dianggap cuma berani ngomong itu, tetapi tidak berani bertindak ya. Betul. Jadi kita ya berharap ada keluarga-keluarga yang mengalami masalah seperti ini, kita tetap mendukung mereka dalam doa, tetapi juga mereka butuh satu ketegasan untuk bersikap. Betul. Menghadapi pasangannya yang beremosi tinggi ini. Betul. Terima kasih Bapak untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pasangan beremosi tinggi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangatlah kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.